sahabat kami mohon kiranya Tuhan akan menyertai kami lewat Roh Kudus, akan menuntun dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir ibadah penghiburan malam hari ini. Biar Engkau urapi Om Lukas yang akan membawakan firman Tuhan, Engkau urapi juga Om Roy sebagai pemusik, Ya, Tuhan. dan Tuhan, hambamu beserta Kak Linda juga, Tante Kitty, biarlah pengurapan Tuhan boleh menjadi bagian kami semua. Kami mau tolak kuasa-kuasa yang tidak berasal daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan ambil alih acara malam hari ini. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Lagu-lagu dulu, Pak Roy, sambil menunggu yang lain. Shalom, Kak Rosalia Kesaulia. Ini mungkin yang dari Ambon ya? Nanti habis ya kesaksian pujian ya.
Kalau satu orang yang gabung nih. Shalom, selamat malam. Saya menyambut rekan-rekan PKKO beserta keluarga besar Kesaulia yang kami hormati dan kami kasihi. Lebih khusus rekan pelayanan kami, Kak Roni dan Kak Christine. Dalam satu persekutuan, izinkan kami untuk mengadakan ibadah penghiburan malam hari ini karena merasa terbebanlah kita sebagai satu rekan pelayanan atas berpulangnya Bapak Seth Kesaulia tutup usia 76 tahun pada minggu lalu, dan kami seluruh pengurus dan jemaat turut bersimpati kiranya kekuatan penghiburan dari Roh Kudus akan menjadi bagian keluarga besar baik Kak Roni dan Kak Christine yang ada di Jerman maupun keluarga besar yang ada di Ambon. Nah, saat malam hari ini ibadah penghiburan atas berpulangnya Bapak Seth Kesaulia Kamis 25 Mei 2023 kita akan mulai. Mari kita mempersiapkan hati kita, sama-sama kita memberi support, kita memberi semangat untuk Kak Roni. Pasti mungkin ini hal yang tidak mudah bagi Kak Roni, karena nggak bisa lihat langsung ya Kak Roni. Tapi kami selalu percaya, selalu ada penghiburan, kekuatan Tuhan, dan inilah kami sahabat-sahabatnya Kak Roni. Boleh, walaupun kita hanya lewat Zoom meeting, tapi kasih anugerah Tuhan akan terus mengalir buat Kak Roni dan Kak Christine di sana, beserta keluarga yang ada di Ambon. Nah, saat malam hari ini, kita akan memulaikan ibadah penghiburan kita pada malam hari ini. Saya persilakan Pak Bartel.
untuk votum. Kita akan mempersiapkan ibadah kita. Votum, pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita dan dari pertolongan Roh Kudus. Amin. Berita hidup baru dalam Wahyu 21 ayat yang keempat. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Amin. Mari kita sambut dengan menyanyikan pujian yang nantinya akan diiringi oleh Bapak Roy, Kau Bapa yang setia. Mari kita sama-sama satukan hati kita. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita tinggikan Dia, karena kita tahu bahwa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia hadir di setiap tempat. Dia hadir di mana kita hadir pada malam hari ini. Dan Dia siap memberkati kita, Dia siap menghibur kita, Dia siap menjamah dan melawat kita. Karena itu kita siapkan hati kita, menyembah Dia, memuji Dia, mengagungkan Dia. Raja di atas segala raja. Tuhan yang dapat melakukan segala sesuatu jauh lebih besar daripada apa yang kita minta dan kita doakan. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak terlupakan Kau tetap Allah. Sekali lagi, betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak
terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari kita sama-sama sembah Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada malam hari ini Tuhan, kami kembali lagi merendahkan diri di hadapan-Mu Bapa. Kalau pada malam hari ini Tuhan, lewat pelayanan persekutuan karyawan Kristen Oikumene Tuhan, kami boleh bersama-sama dengan Kak Roni dan Kak Christine yang ada di Jerman, beserta dengan keluarga yang ada di Ambon. Kami mau datang Tuhan, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Karena kami boleh melihat bagaimana kasih dan kuasa Tuhan, serta kedaulatan Tuhan atas dipanggilnya Papa, Opa yang terkasih Bapak Seth Kesaulia kembali ke pangkuan. Mungkin ini adalah hal yang tidak mudah bagi keluarga Tuhan, khususnya rekan pelayanan kami, Kak Roni. Tapi kami selalu percaya ada kasih anugerah Tuhan, ada belas kasihan, ada pertolongan, penghiburan, dan kekuatan yang boleh Tuhan nyatakan untuk kehidupan Kak Roni dan keluarganya. Untuk itu Tuhan, pada malam hari ini Bapa, kami akan mengadakan ibadah penghiburan, biar Tuhan akan memimpin dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan baik. Biarlah Roh Kudus akan mengikat hati dan pikiran kami. Karena firman Tuhan berkata, lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Karena kami melihat bagaimana manusia punya hidup yang terbatas. Tapi bukan bagaimana kami mati Tuhan, tapi kami tahu bagaimana kami hidup dan terus hidup di dalam Tuhan. Karena itu ya Bapa, kiranya Engkau akan memimpin ibadah kami pada malam hari ini dari awal, pertengahan, sehingga boleh berakhir dengan baik.
Biarlah nanti firman Tuhan yang akan disampaikan akan memberi rema kekuatan yang baru, pengertian untuk Karoni dan keluarganya Tuhan. Kami mau taruh dan serahkan kepada Tuhan. Pimpin juga kami yang hadir di Zoom online malam hari ini, agar kami boleh juga konsentrasi untuk beribadah Tuhan. Dan biarlah kami terus support dan dukung di dalam doa untuk keluarga. Terima kasih ya Bapak. Kami buka akan ibadah kami pada malam hari ini ada di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk kuasa-kuasa yang tidak berasal daripada Tuhan. Biar Engkau cerpatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Agar Tuhan, firman Tuhan ini akan memberi kekuatan yang baru. Bukan saja hanya untuk keluarga, tapi kami semua yang boleh join malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum kita akan membaca firman, kita sambut dengan pujian yang nantinya akan diiringi oleh Pak Pendeta. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, mengasihimu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya
segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Selanjutnya, Bu Devi akan membaca di dalam Mazmur 103 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-18. Saya bacakan firman Tuhan, Mazmur 103, kita mulai dari ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Bu Devi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita terus tetap dalam hadirat Tuhan. Saya persilakan Pendeta Roy untuk mengiring kita di dalam. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, Bapa Allah mengerti. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi
terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, mengapakah harus terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Bapa Allah mengerti, Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Bapa Allah mengerti, Bapa Allah mengerti, Bapa Allah mengerti. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes, Lord Jesus, mari kita berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengerti kehidupan kami dari awal hingga pada akhir, karena hidup ini Tuhan yang kasih, Tuhan yang beri. Oleh karena itu kami bersyukur malam hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama anak-anak-Mu Tuhan, bersama dengan keluarga besar Kesaulia Tuhan, untuk menaikkan ucapan syukur buat perbuatan ilahi-Mu Tuhan dalam kehidupan keluarga besar Kesaulia, di mana Engkau sudah memanggil pulang hamba-Mu Tuhan, Bapak Seth Kesaulia Tuhan. Kami percaya inilah rencana-Mu, oleh karena itu kami berkumpul bersama-sama dengan keluarga besar Kesaulia untuk menaikkan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, dan saat ini Tuhan, kami mau dengar pesan-pesan-Mu, firman-Mu, urapi kami semua Tuhan, baik yang berbicara maupun mendengar. Semuanya sama-sama diurapi dan diberkati Tuhan. Roh Kudus pimpin kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Shalom semuanya. Shalom keluarga besar Kesaulia. Shalom Roni. Shalom Christine di Jerman. Dan juga keluarga Kesaulia. Shalom, shalom Roni. Shalom Christine. Dan shalom buat keluarga besar Kesaulia di Ambon maupun dimanapun yang hadir pada Zoom ini. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Ya, shalom, shalom. Malam hari ini saya ingin sharing firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Korintus 5 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya bacakan firman Tuhan ini. Firman Tuhan dari 2 Korintus 5 pasal 5 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata begini, sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini
adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Ayat 10, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Terpujilah Tuhan, diberkatilah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan mengimaninya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tadi di awal dibacakan firman dari kitab Wahyu 21, ayat yang keempat, di situ dikatakan bahwa Tuhan, waktu kita bertemu dengan Tuhan, itu semua air mata tidak ada lagi. Tidak ada perkabungan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada penderitaan. Karena semua itu telah berlalu, dan yang baru itu diberikan oleh Tuhan. Khusus bagi orang yang percaya. Om Seth, Papa Seth, yang terkasih sudah dipanggil Tuhan, dan kita percaya bahwa dia adalah seorang anak Tuhan, dia adalah seorang percaya, seorang murid Kristus. Maka kita percaya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Wahyu 21 ayat yang keempat itu sudah dialami oleh Papa terkasih dari teman kita, kekasih kita, Roni dan Christine, dan juga keluarga besar di Ambon. Ya, kita percaya bahwa saat ini Om Seth, Papa Seth, ya, sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dan apa yang Tuhan janjikan kepada kita orang percaya sudah diterima oleh Om Seth. Nah, yang penting sekali Om Seth sudah dengan Tuhan Yesus. Setiap kali kita menghadapi suatu peristiwa kematian, bagi orang percaya, kematian itu bukan sesuatu tragedi, kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan dan menyeramkan. Tetapi bagi kita orang percaya, seperti kata Rasul Paulus, bagiku Kristus mati adalah keuntungan, dan hidup adalah bagi Kristus. Sebenarnya firman Tuhan malam hari ini juga merupakan sesuatu peringatan buat kita seperti yang dikatakan Rasul Paulus. Kenapa? Karena firman Tuhan malam hari ini berkata bahwa semua itu, kehidupan kita di muka bumi ini, kita mengalami semua penderitaan. Ya, semua kesakitan kita rasakan, kesulitan kita rasakan, tidak peduli kita orang percaya, semua kita rasakan. Tetapi kita percaya bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita diberikan kuasa untuk menjadi lebih daripada pemenang. Bahkan firman Tuhan malam hari ini berkata bahwa semua itu Allah persiapkan buat kita. Allah persiapkan. Jadi Allah mempersiapkan hidup kita, ya, di muka bumi ini. Di ayat yang ke-10 dikatakan bahwa supaya itu kita berusaha supaya hidup kita itu berkenan kepada Tuhan. Nah, ini perkara yang penting. Apapun yang kita alami dan apapun tantangan yang kita hadapi di muka bumi ini, kita punya tujuan, kita punya purpose. Karena hidup kita ini bukan hidup yang kita ciptakan, bukan kita yang membuat hidup kita, bukan kita yang menentukan hidup kita. Bahkan hidup kita ini bukan milik kita. Firman Tuhan kita percaya, bahkan ada lagu yang lama berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Sebagai orang percaya, sebagai murid Kristus, kita tahu hidup kita ini bukan kita. Hidup kita ini milik Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan tadi bahwa Allah lah yang mempersiapkan kita orang percaya untuk hidup di muka bumi ini untuk suatu tujuan yang Allah sendiri telah tetapkan buat kita anak-anak Tuhan yang ada pada malam hari ini. Khususnya buat keluarga Kesaulia, saya percaya waktu Papa, Om, adik, kakak
ya tentunya kita di sini memanggil Om Seth, ya Christine dan Roni memanggil Papa, tentunya berduka cita karena orang kesayangan dipanggil oleh Tuhan. Ya, tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, kita tidak perlu berduka cita berlama-lama karena kita tahu Papa Seth sudah bersama-sama dengan Tuhan. Dan peristiwa ini juga mengingatkan kita di dalam firman Tuhan ini, supaya kita hidup, ada yang pertama, kita hidup bukan karena melihat. Melihat apa? Melihat semua realitas di dalam kehidupan kita. Melihat kenyataan-kenyataan di dalam hidup kita. Ya. Tetapi apa yang kita lihat, realita-realita itu tidak boleh menentukan siapa kita. Tidak boleh menentukan keadaan kita, masa depan kita. Oh, saya tidak bisa bikin apa-apa karena kenyataan hidup saya seperti ini. Realita yang saya hadapi, tantangan yang saya hadapi, masalah yang saya hadapi, pergumulan yang saya hadapi, itu begitu berat. Tentunya itu tidak bisa menentukan kehidupan kita, tetapi firman Tuhan berkata, kita hidup karena percaya. Ya, karena percaya. Percaya kepada apa? Percaya kepada firman Tuhan. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Yesus. Itu yang menentukan siapa kita, orang-orang percaya ini. Firman Tuhan harus menjadi panduan utama hidup kita, harus menjadi dasar utama hidup kita. Karena di dalam firman Tuhan, di sana Tuhan menuliskan apa yang harus menjadi masa depan kita. Bagaimana kita harus hidup, supaya kita hidup dalam kemenangan, dalam kemerdekaan Kristus. Kita baru saja merayakan kenaikan Tuhan Yesus, baru saja merayakan Paskah, kematian dan kebangkitan, lalu kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus naik, dia bilang, aku pergi untuk menyediakan tempat, supaya di mana aku berada, di situ kamu pun berada. Itu suatu pengharapan. Firman Tuhan malam hari ini memberikan pesan kepada kita supaya kita hidup dalam pengharapan. Pengharapan yang ada pada kita di dalam firman Tuhan ini sesuatu yang tidak kelihatan, tetapi justru di situ harus menjadi pengharapan ini harus menjadi sumber kekuatan kita, sumber kehidupan kita yang memberikan semangat tiap hari untuk supaya setiap hari kita bangun dan kita pagi-pagi kita bangun, kita mengucap syukur dan kita mau bilang, Tuhan terima kasih. Engkau memberikan pengharapan. Engkau memberikan tujuan bagi hidupku. Sehingga hidupku di muka bumi ini setiap hari bukan hidup yang sia-sia, tetapi hidup yang punya tujuan. Saudara, hari ini saya bersyukur sekali. Dari pagi saya dijemput oleh seorang teman karena untuk pergi melayani seorang oma berusia 84 tahun. Dan oma ini sudah sakit dan sakitnya itu autoimun. Dan ternyata oma ini belum terima Tuhan Yesus. Dia masih ada di dalam suatu tradisi yang lama. Dan keponakannya ini, teman dari seorang teman saya, dia bilang begini, ini oma belum terima Tuhan Yesus. Tapi puji Tuhan, singkat cerita, tadi oma itu terima Tuhan Yesus. Saudara, tujuan hidup kita Tuhan sudah tetapkan supaya hidup kita ini menjadi berkat bagi orang. Dan saya percaya Roni, Christine, sudah menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan keluarga Kesaulia harus menjadi berkat, kita semua harus menjadi berkat bagi banyak orang, yaitu supaya orang mengenal Tuhan lewat hidup kita, orang menerima Kristus lewat kesaksian kita, lewat kehidupan kita, lewat pekerjaan kita, lewat pelayanan kita, orang menerima Kristus. Dan saya percaya ini satu-satunya hidup yang bermakna, hidup yang berharga, dan sehingga ayat firman Tuhan malam hari ini juga bilang, nanti pada saatnya kita akan menghadap takhta pengadilan Kristus, dan kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan di muka bumi ini, baik atau tidak baik. Saudara, kita harus pilih hidup kita untuk melakukan yang baik, dan yang terbaik di dalam kehidupan kita tidak ada lain selain hidup untuk menjadi berkat bagi orang banyak, karena Tuhan sudah taruh semua karunia di dalam kehidupan kita untuk kita aktifkan dan menjadi berkat bagi orang lain,
supaya orang lain boleh mengenal Kristus, nama Tuhan dipermuliakan. Wah, saya sudah dikasih tanda waktu kita tinggal 3 menit, dan ini saya pikir sudah lewat dari 3 menit, puji Tuhan. Tetapi biarlah firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi berkat bagi kita, supaya kita hidup menjadi berkat, kita hidup mempermuliakan nama Tuhan, karena firman Tuhan bilang kita berusaha supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Berkenan kepada Tuhan, tidak ada cara lain selain menggunakan semua karunia yang Tuhan berikan untuk menjadi berkat bagi orang lain, mempermuliakan nama Tuhan, dan mengaktifkan iman kita, supaya hidup kita ini menyenangkan hati Tuhan. Karena tidak ada hal lain yang bisa menyenangkan hati Tuhan selain kita punya iman. Iman kepada kasih karunia Tuhan, iman kepada firman Tuhan, iman kepada kasih Tuhan, kedahsyatan Tuhan, kehebatan Tuhan Yesus, dan menyaksikannya supaya orang lain boleh lihat Tuhan Yesus melalui kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati, dan sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu ini. Biarlah firman yang singkat ini boleh menjadi rema bagi kami, supaya kehidupan kami boleh menjadi berkat, dan khususnya kehidupan keluarga besar Kesaulia, Roni, Christine, dan semua keluarga besar yang ada di Ambon. Bahkan kami semua boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Evangelis Bapak Lukas Weni yang telah memberikan taburan firman Tuhan yang luar biasa, di mana kita harus hidup dalam pengharapan bersama Kristus. Karena bagi kita hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi bukan di mana kita mati, tapi bagaimana kita hidup menyenangkan hati Tuhan, kita sudah tahu kita pasti tempatnya di mana. Dan pasti itu jadi bagian almarhum Bapak Seth Kesaulia. Dan sebelum kita akan doa tutup, saya minta Pak Roy untuk membawakan refnya saja, Allah peduli. Dan saya persilakan Kak Linda untuk doa penutup, dan doa berkat minta kesediaan lagi dari Evangelis Bapak Lukas Weni. Pak Roy masih di mute? Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Bapalah mengerti, Bapalah mengerti. Kita satukan hati, kita sama-sama berdoa. Sungguh Tuhan, ketika kami memiliki Allah yang peduli dan Allah yang mengerti, kami memiliki segalanya. Dan kami boleh melihat kasih setianya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tidak pernah meninggalkan rekan sepelayanan kami, Roni dan Christine. Tidak pernah meninggalkan keluarga besar Kesaulia di Ambon ataupun di mana-mana tempat. Kami boleh menyaksikan bagaimana Tuhan yang adalah kasih itu berdaulat penuh di dalam kehidupan kami. Amin. Memanggil pulang Bapa yang terkasih, yang namanya kami sebut dengan hormat Bapak Seth Kesaulia. Tuhan, kami percaya ada rancangan Tuhan yang jauh melebihi segala akal. Ada rancangan Tuhan yang sungguh-sungguh mulia bagi anak-anak, menantu, dan cucu. Tuhan, kami percaya bahwa di dalam kesedihan kami, ada Allah kami, ada Tuhan kami yang begitu baik, ada Roh Kudus yang senantiasa memberikan penghiburan, memberikan kekuatan untuk kami melewati hari-hari kami. Karena kami percaya satu hal, bahwa Bapa kami, Opa kami, sudah ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Dan kami juga percaya Tuhan di dalam kehidupan kami yang masih ada di dunia yang fana ini,
Ajar kami terus untuk berpegang dan bersandar kepada Tuhan. Tuhan juga menjaga Roni dan Christine yang ada di Jerman, dan juga seluruh keluarga besar Kesaulia yang terkasih yang ditinggalkan oleh Bapa tercinta. Kami percaya melewati hari-hari, kami boleh melihat ada tangan Tuhan yang senantiasa membawa kami, berjalan menopang kami, membawa kami memasuki hari-hari, membawa kami berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Percaya Engkau memberkati setiap perjalanan dari Roni dan Christine, dan juga perjalanan dari keluarga besar Kesaulia yang dipanggil untuk dapat melayani Tuhan dengan lebih lagi. Dan biarlah lewat kepulangan dari ayah atau papa tercinta ini Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh berkomitmen untuk melayani Tuhan lebih lagi. Karena kami tahu betapa Tuhan mengasihi kami, betapa Tuhan juga mengasihi keluarga besar ini. Kami akan melihat akan banyak kesaksian yang keluar dari keluarga besar ini dan juga dari Roni dan Christine. Biarlah Tuhan mau beserta dan bersama-sama dengan keluarga ini agar terus kami juga boleh beroleh sukacita dan kekuatan dari dalamnya. Apapun juga pekerjaan, apapun juga yang dilakukan, baik Roni dan Christine di Jerman dan juga keluarga besar Kesaulia di Ambon, Maluku sana, Tuhan memberkati agar lewat tangan, lewat pikiran, lewat kata, lewat langkah-langkah yang diambil, semuanya itu boleh dapat menyaksikan bahwa Tuhan kami terlalu luar biasa di dalam kehidupan kami. Juga bersyukur kalau kami Persekutuan Karyawan Kristen Oikumene juga boleh hadir sebagai teman, sebagai sahabat yang turut menguatkan, yang turut menghiburkan. Biarlah pelayanan kami ini boleh terus Tuhan tambah-tambahkan, agar kami boleh sungguh-sungguh menjadi keluarga Allah, di mana di dalamnya kami boleh saling mengasihi, di mana di dalamnya kami boleh saling menopang dan menguatkan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan lewat Evangelis Lukas Weni. Kami percaya Tuhan ada berkat di dalamnya yang luar biasa untuk kami lakukan. Kami percaya Tuhan, kami tetap teguh memegang tangan Tuhan dimanapun kami berada. Dalam situasi apapun, bahkan di dalam situasi seperti ini, biar Tuhan mau mengajarkan kami untuk terus bersyukur, karena kami percaya hidup kami adalah Kristus dan mati adalah Kristus. Kami boleh menyaksikan bahwa Allah kami itu peduli dan luar biasa. Tuhan, kalau kami juga akan masuk di dalam hari-hari kami selanjutnya, Tuhan juga terus menopang kami, agar kami juga boleh terus melakukan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Inilah doa kami, biarlah Tuhan Engkau juga mau menyertai apapun rencana dan hal-hal yang masih harus dilakukan oleh keluarga besar di Ambon ataupun juga dengan Roni dan Christine di Jerman. Agar semuanya boleh Tuhan pimpin, Tuhan ambil alih setiap persoalan dan pergumulan, baik itu yang dapat kami hadapi bersama-sama dengan Tuhan, maupun apa yang kami hendak serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya satu hal, bahwa Tuhan kami dahsyat dan perkasa. Bapa, inilah doa kami yang hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk di dalam doa berkat. Kekasih-kekasih Tuhan, keluarga besar Kesaulia, dan kita semua, keluarga besar PKKO, mari kita angkat tangan dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah kasih karunia damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus turun menyertai kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus.
Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Bapa, kasih Bapa, terima kasih Bapa, di dalam surga ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua penata layanan malam hari ini yang boleh bertugas. Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini kita akan lanjut untuk mendengarkan kata sambutan. Yang pertama akan dibawakan oleh PKKO, yang nantinya akan dibawakan oleh Ketua Pelaksana Harian PKKO, Ibu Kitiweni, dan nanti akan dilanjutkan oleh keluarga besar Kesaulia yang nantinya akan diwakili oleh Kak Roni. Dan saat ini saya persilakan Ibu Kiti. Ya, shalom buat keluarga besar Kesaulia, shalom buat Roni dan keluarga, buat Christine ya. Shalom, wah senang banget sih bisa ketemu walaupun dalam situasi seperti ini, tapi anak Tuhan itu selalu bersukacita dalam keadaan apapun. Ya, saya tadi salah japri, tapi saya merasa bahwa omset ya itu tetap masih mencari jiwa ya, karena saya mengasih ayat buat Roni dan keluarga yaitu di Yohanes 11 ayat 25-26 ya. Di situ tuh Tuhan berkata bahwa akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Nah, berarti di sini saya mau bacakan ini, tapi saya copy dulu kan. Ternyata saya kirim, ternyata ada salah satu yang memang saya lagi chat, tiba-tiba saya lihat, loh tiba-tiba kok saya chat ini, ayat ini ke dia. Dan tiba-tiba saya baru sadar dan saya bilang begini, Pak, maaf ya, saya salah chat. Tahu nggak apa yang dijawab? Ini barusan apa yang dijawab? Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Saya sering dikirimin sama mama saya juga kok ayat firman Tuhan ini. Oh ya, cuman memang saya mualaf. Nah, betapa menurut saya ya, di tengah-tengah kita lagi seperti ini, tapi bukan suatu kebetulan ayat firman ini bisa nyampe kepada orang yang ibaratnya, berarti saya melihat bahwa di dalam duka cita pun, di dalam Tuhan tuh punya rencana yang sangat indah. Sampai saya kaget, ini baru saya jawab, maaf, ya saya lagi ikut Zoom, nggak apa-apa. Tapi saya lihat dia udah baca, udah ya nggak apa-apa. Firman Tuhan, dan firman Tuhan yang luar biasa sekali, akulah kebangkitan dan hidup. Jadi menurut saya tubuh jasmani kita yang tidak ada ya, yang mati. Tetapi roh kita itu tetap hidup, ya. Nah, itu dia, berarti Om Z, keluarga ini tetap masuk dalam perkenanan Tuhan, tetap menjangkau jiwa. Wah, saya merasa wah ini suatu tanda yang luar biasa, bersukacita, mengucap syukur bahwa semua penghiburan itu datangnya dari Tuhan. Kami dari Persekutuan Karyawan Kristen Oikumene, di mana Christine dan Roni melayani selama mereka ada di Jakarta ya. Usia persekutuan PKKO ini hari Rabu ini tanggal 31 genap ke 34 tahun. Ya nanti mungkin Roni bisa cerita berapa lama nanti selama ini dengan PKKO. Tetapi inilah keluarga kecil PKKO ya.
walaupun kelihatan kecil, tetapi kita memiliki hubungan yang sangat erat, baik suka maupun duka. Inilah bentuk kepedulian kita, bahwa kita mau mensupport Roni dan Christine, bahwa kalian berdua walaupun jauh, tetap ada di dalam list doa kami, tetap ada di dalam kerinduan hati kami sebagai pengurus dan jemaat PKKO. Atas nama Persekutuan Karyawan Kristen Oikumene mengucapkan turut berduka cita dan kemudian terus naikkan ucapan syukur bahwasanya Tuhan Yesus itu melakukan segala sesuatu itu adalah baik adanya. Ya, semua ada waktunya. Ada waktu menangis, ada waktu tertawa, ada waktu kita bersukacita, ada waktu mungkin kita sedih ya, tetapi waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Jadi atas nama PKKO terus menghimbau dan terus mengucapkan tetap semangat semua keluarga Kesolia ya, bahwa Tuhan Yesus hidup ya, dia sudah bangkit dan mati bagi kita, dan dialah yang akan memberikan damai sejahtera dan terus penghiburan serta ketenangan dalam hati keluarga besar Kesolia. Kami juga mengundang keluarga besar Kesolia kalau ada kesempatan bisa hadir di ibadah PKKO tanggal 31, bisa bertemu dengan kami yang ada di Jakarta. Yang ada di Ambon bisa mengikuti juga melalui Zoom. Ada link Zoom khusus yang untuk luar kota, untuk kita sama-sama mengucap syukur persekutuan di mana Christine dan Roni melayani. Demikian sambutan dari kami, dari PKKO. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Kiti. Dan selanjutnya saya persilakan dari keluarga Kesolia yang nantinya akan dibawakan oleh Kak Roni. Silakan Kak. Salam saudara-saudara sekalian. Selamat malam buat saudara-saudara semua yang ada di Indonesia. Kita di sini baru jam 3 sore gitu. Saya sangat bersyukur hari ini saya boleh bicara lagi di teman-teman PKKO gitu. Udah lama saya rindu untuk ngomong di teman-teman PKKO, dan hari ini saya boleh berbicara lagi dan di kesempatan yang berbeda gitu, di mana kita keluarga besar mengalami duka cita karena kepergian ayah kami tercinta yang dipanggil oleh Bapa di sorga. Tapi sesuai dengan firman Tuhan tadi mengatakan bahwa setiap orang yang meninggal dalam Tuhan dia akan hidup selama-lamanya gitu. Dan itulah kami percaya dalam kehidupan kami gitu. Pertama-tama saya mau ucapkan syukur dan terima kasih buat keluarga besar PKKO yang selalu ambil bagian bagi setiap anak-anak Tuhan yang terlibat melayani maupun menjadi jemaat di PKKO, baik itu di dalam kegiatan-kegiatan ulang tahun, kegiatan-kegiatan yang hura-hura, maupun kegiatan-kegiatan sedih, yang berduka cita. PKKO selalu mengambil bagian, dan saya sangat senang bisa melayani bersama teman-teman sekalian di sini gitu. Sangat luar biasa. PKKO itu selalu pada saat setiap jemaatnya atau pengurus ada sukacita terlibat. Kalau ada duka cita, PKKO terlibat gitu. PKKO tidak pernah melihat itu dia jemaat lama, jemaat baru, atau pengurus lama, pengurus baru. Setiap orang yang udah masuk di dalam PKKO selalu menjadi perhatian khusus PKKO. Dan saya bangga menjadi bagian dari PKKO. Sangat luar biasa gitu. Terima kasih buat Bung Reni sebagai Ketua Umum, Bu Kiti sebagai Ketua Pelaksanaan, dan juga teman-teman yang lain. Sangat-sangat berterima kasih gitu. Saya teringat mulai dari ibu saya waktu meninggal, waktu saya masih ada di Indonesia. PKKO juga yang mengambil bagian di dalamnya untuk ibadah syukur waktu di
di rumah sakit Cikini waktu itu kita bikin di rumah duka gitu Cikini. PKK yang ambil andil mulai dari awal sampai akhir sampai pengiriman jenazah ke Indonesia, ke Ambon, PKK semua yang terlibat gitu. Dan sangat luar biasa PKK bagi saya gitu. Dan saya tidak pernah melupa, walaupun udah jarak yang begitu jauh, saya udah ada di sini di Jerman gitu, tapi saya tidak pernah sedikit pun melupakan PKK. Apa yang saya dapatkan di PKK itu, dan saya banyak belajar di PKK. Saya seperti tadi Kitty bilang, nanti Roni akan kasih tahu kira-kira Roni udah berapa lama pelayanan di PKK gitu. Ya hampir separuh usia PKK. Sekarang PKK nanti 34 tahun di tanggal 30 ini ya, 34 tahun. Ya hampir sebagian usia PKK saya udah, malah lebih kali, saya sekitar 20 tahun udah ada di PKK, pelayanan di PKK gitu. Dan selama saya bersyukur bahwa selama di PKK itu saya banyak belajar di situ gitu. Sangat belajar, dan itu yang saya pakai sampai sekarang di tempat sini di Jerman. Itu yang saya bawa ke sini, pengalaman-pengalaman itu yang saya bawa ke sini, dan yang saya tularkan di sini, di tempat saya melayani lagi di sini gitu. Semua itu dari PKKO gitu. Dan begitu besar gimana cara perhatiannya PKKO kepada jemaatnya, kepada pengurusnya, yang membuat semua orang tuh terkoneksi, yang buat semua orang yang ada di PKKO tuh kayak betah banget untuk selalu ada di PKKO, tidak mau keluar dari PKKO karena acara-acara seperti ini gitu, yang PKKO ciptakan gitu, mengikat orang dengan selain firman Tuhan, ibadah-ibadah setiap hari Rabu gitu, atau kegiatan-kegiatan ibadah yang lain, tapi acara-acara seperti kayak gini juga gitu, yang bikin orang itu tidak lupa sama PKKO. Ini tidak terlepas daripada semua leader-leader yang ada di PKK yang mengolah ini semua, sehingga semua jadi bagi saya sangat luar biasa gitu. Dan karena ini juga pelayanan yang dipakai Tuhan gitu, yang diberkati Tuhan, sehingga boleh bisa sampai pada usia yang 34 tahun. Terima kasih atas semua yang telah PKK berikan bagi kami keluarga besar Kesaulia. Terima kasih juga buat kerangan bunganya yang dikirim ke Ambon, sampai Christine bilang, wah, kok linknya luar biasa ya, bisa cepat banget bunganya, karangan bunganya bisa cepat sampai di rumah duka gitu. Kok mereka bisa dari mana dapat bunga di Ambon gitu? Saya bilang di PKK itu ada beragam macam suku, mau dari Ambon, Batak, Manado, Raja, dari mana semua ada semua di situ, berkumpul semua di situ. Jadi link-link itu yang bisa dipakai oleh PKK gitu. Misalnya sekarang ada di Jerman, PKK bisa pakai link juga yang ada di Jerman tuh. Jadi semua link yang ada tuh PKK gunakan gitu. Karena PKK tuh udah berada di mana semua, di Jerman, di Amerika gitu. Hampir semua negara-negara udah mencar-mencar semua orang-orang PKK gitu. Dan semua masih tetap terlibat mengikuti segala kegiatan-kegiatan PKK baik secara langsung maupun secara online. Dan sekali lagi kami sangat-sangat bersyukur dan berterima kasih pada semua saudara-saudara PKK yang telah ambil bagian penghiburan bagi keluarga besar kami Kesaulia. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati saudara-saudara sekalian, memberkati PKK, dan semakin maju dan semakin terus membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Haleluya, terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih ya Kak Roni. Inilah PKKO. Kita dalam satu keluarga Tuhan yang penuh cinta kasih. Nah itulah, walaupun udah di jauh dimanapun, kita tetap dekat, walaupun jauh di mata, dekat di hati dan dekat di doa. Puji Tuhan, Kak Roni ini merupakan salah satu pengurus di bagian pemuritan The Soul. Jadi beliau ini sama Kak Christine dalam pengurus PKKO. Terima kasih Kak Roni, tetap kuat di dalam Tuhan, tetap semangat. Pasti di balik ini semua ada rencana Tuhan yang terindah buat Kak Roni dan Kak Christine dan semua keluarga di Ambon. Inilah kami PKKO, biarlah kita tetap menjalin hubungan, bisa hadir-hadir juga di dalam ibadah PKKO.
Terima kasih untuk sambutan dari Tante Kitty dan Kak Roni dan Kak Christine dan semua yang hadir malam hari ini. Kita foto bersama Kami jangan dari lupa ya. pengurus, mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan memberkati juga untuk keluarga yang ada di Ambon. Salam kasih dari kami juga yang di Jakarta. Dan Kak Roni jangan kaget bunganya sampai di sana. Itu benar banget. Ini dengan perjuangan juga yang luar biasa karena kami harus cari orang di sana. Tapi Tuhan baik, tepat waktunya bisa tiba di sana. Dan kami sangat senang gitu loh, bisa jadi satu bagian keluarga juga dari Kak Roni. Mungkin ada tambahan dari Ibu Devi sebagai Wakil Ketua Misi dan Outreach Pastoral Caring. Puji Tuhan, terima kasih untuk Heidi yang sudah mengatur acaranya. Saya cuma mengucapkan terima kasih juga untuk penata layan pada malam hari ini yang melayani dan juga untuk keluarga Roni dan Christine. Senang banget ya Ron, udah lama soalnya nggak lihat di Zoom ya. Roni udah lama absen juga nih. Satu penghiburan kita ya sebagai orang Kristen yang sudah berada di dalam Kristus bahwa papanya Roni, orang yang sudah meninggal itu sudah kita pastikan sudah berkumpul dengan Kristus. Kita percaya orang yang meninggal di dalam Tuhan sudah disiapkan tempat seperti tadi Pak Lukas sudah sampaikan bahwa Tuhan pergi untuk menyiapkan tempat juga bagi kita. Jadi saya jadi teringat papa saya, waktu papa saya meninggal saya kayaknya nggak rela karena dia nggak ada sakit sedikit pun. Tapi penghiburan saya satu, saya tahu dia sudah berada dengan Kristus, itu yang membuat saya tuh nggak banyak menangis. Jadi saya nggak banyak bersedih, saya bersedih hanya kalau mengingat memorinya aja. Tapi kalau kehilangan ya pasti. Tapi itu penghiburan kita sebagai orang yang sudah berada di dalam Kristus. Itu aja Ron, senang banget lihat Roni hari ini. Biasanya kalau ada Roni kan suka rame kan, paling usil, paling iseng ya. Itu Linda udah ketawa-ketawa. Salah satu korban soalnya. Atau saling ini saling korban. Saling mengorbankan. Saling mengorbankan. Oke, terima kasih teman-teman. Kita sudah selesai. Mesti banget Ron, lihat Linda hadir Ron. Kenapa? Ya, terima kasih. Aduh, senang banget lihat Bu Linda juga malam hari ini. Ya, Aduh, terima kasih Ambon. juga sama keluarga yang di Ambon dan banyak keluarga Roni yang ikut pada malam ini. Roni mesti berbangga, Linda keluarga Wala, udah ada lagi Ibu Wala, Pak Niki. Iya ya. Ini keluarga-keluarganya Roni nih, pasti yang Iya. ada Ibu Rosalia Kesaulia, ada Yola, ada Novian Wala. Ini Wala kayaknya keluarga Roni. Dari Mama. Wala Mama ya. Nado. Oh ya, waktu itu saya datang loh, Ron, waktu Mama waktu itu di rumah sakit di Rawamangun ya, kalau nggak salah ya, Ron. Iya, benar-benar ya. Aku juga datang loh, Ron. Iya. Absen nih, absen. Karena Roni sering absen, saya masuk ke PKKU supaya kita balance, ada Ambonnya selalu. Nah ini Ibu Linda yang ngomong, ini Usmani. Usmani, Ambon. Iya dong. Masa Kupang. Iya. Kalau Kupang ini Kupang tuh Weni. Pak Weni. Christine, halo Christine. Aduh, terima kasih ada Pak Farel juga, satu kehormatan buat saya Pak Farel bisa hadir. Farel selamat ya. Dengan rambut barunya. Sudah tadi ya. Selamat Farel. Wisuda hari ini? Iya, wisuda dia hari ini. Wah, selamat ya Farel, luar biasa. Selamat Farel. Kita selalu. Congratulations. Menunggu di Jerman atau ikut Clifford di Belanda gitu, Farel. Ya, udah ada undangan. Yang bisa foto nggak, capture foto bersama dulu kita. Marta, boleh. Siapa yang foto ini nih? Tolong difoto, di capture. Silakan buka kameranya. Siapa yang foto? Nggak ada Alvin. Ibadah, mohon maaf, Dev, setelah ibadah. Cici, selesai ibadah, Ci. Gak apa-apa, Ci. Yang penting ada nongol, Ci. Nggak apa-apa, Ci. Yang penting ada absennya di foto. Iya, Itu Yang penting foto dulu, Ci. Kita bisa Nanti ulang, Jo. muka, Ci. Oh, ada Ci, Om nanti Roy. ulang. Kak, ini Om Oh, Roy.
Dari tadi Kak nunggu. Royke. Jadi Oh, siapa ternyata siapa ada yang Om Roy foto juga nih? toh. Halo. Oke, Pak foto, Roni. foto. Waduh. Siapa yang foto? Jalan Oh, itu. satu, dua, tiga. Pak Steny nggak buka nih Pak Steny? Udah ya? Screen pertama sudah, sebentar screen pertama. Sekarang screen kedua. Screen kedua. Siap-siap. One Satu, heart, one heart. one heart, 1, 2, 3. Oke, selesai. Ada Pak Yopi sama Ibu Steny. Pakai Wah. bahasa Jerman, Ron. Pakai bahasa Jerman. Udah. Oh, ya, pakai bahasa Jerman. Bon. Yes, dear Yopi. Alles good? Good morning. Good morning. Good morning.